How to make an almond. Mengubah tanaman liar menjadi pangan. Bab ketujuh dari buku Guns, Germ and Steel karya Jared Diamond berjudul How to make an almond membahas bagaimana manusia berhasil mendomestikasi tanaman liar dan menjadikannya sumber pangan yang andal. Diamond menjelaskan bahwa domestikasi tanaman tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan selektif. Bab ini menggali alasan di balik domestikasi tanaman, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana beberapa tanaman liar berhasil diubah menjadi pangan pokok. Artikel ini akan merangkum poin-poin penting dalam bab ini dan menjelaskan bagaimana domestikasi tanaman berperan dalam perkembangan peradaban manusia. Diamond memulai bab ini dengan menjelaskan konsep domestikasi tanaman, yaitu proses di mana manusia mengubah tanaman liar menjadi tanaman yang dapat dibudidayakan dan dipanen secara teratur untuk dijadikan sumber pangan. Tanaman yang didomestikasi biasanya memiliki karakteristik berbeda dari tanaman liar, seperti ukuran biji yang lebih besar, rasa yang lebih enak, atau masa panen yang lebih mudah diprediksi. Domestikasi tanaman tidak hanya membantu manusia untuk mendapatkan sumber pangan yang stabil, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menetap di satu tempat dan mendukung pertumbuhan populasi. Proses ini menjadi dasar bagi perkembangan masyarakat agraris yang menjadi lebih besar dan kompleks. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah domestikasi tanaman adalah proses perubahan tanaman liar menjadi sumber pangan yang dapat diandalkan, yang mendukung pertumbuhan populasi dan perkembangan masyarakat agraris. Tidak semua tanaman bisa didomestikasi, dan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan pertanian. Diamond menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil dari tanaman liar yang memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka untuk mendomestikasi. Tanaman yang ideal untuk didomestikasi harus memiliki beberapa ciri, seperti biji yang besar, rasa yang tidak terlalu pahit, kemampuan tumbuh dalam kondisi iklim yang luas, dan tidak terlalu beracun. Sebagai contoh, almond liar mengandung racun sianida yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Namun melalui seleksi yang hati-hati, manusia berhasil menemukan varietas almond yang tidak beracun dan bisa dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa domestikasi tanaman seringkali melibatkan proses seleksi yang panjang untuk memilih tanaman dengan sifat yang diinginkan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah tidak semua tanaman bisa didomestikasi. Tanaman yang dapat didomestikasi harus memiliki karakteristik tertentu, seperti ukuran biji yang besar, rasa yang enak, dan tidak beracun. Diamond menjelaskan bahwa domestikasi tanaman adalah hasil dari kombinasi antara seleksi alam dan seleksi buatan. Dalam seleksi alam, tanaman yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan lingkungan tertentu akan bertahan dan berkembang biak. Namun, dalam seleksi buatan, manusia secara aktif memilih tanaman dengan sifat-sifat tertentu untuk ditanam dan dikembangkan. Sebagai contoh, manusia mungkin memilih biji tanaman yang lebih besar dan lebih mudah dikumpulkan, sehingga tanaman dengan biji lebih besar lebih mungkin untuk dibudidayakan. Seiring waktu, tanaman ini mengalami perubahan genetik yang mengarah pada spesies yang lebih mudah dibudidayakan. Proses seleksi ini memungkinkan manusia untuk mengubah tanaman liar menjadi tanaman pangan pokok. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah domestikasi tanaman melibatkan seleksi alam dan seleksi buatan, di mana manusia memilih tanaman dengan karakteristik tertentu yang bermanfaat untuk dibudidayakan.
Bab ini menjelaskan bahwa beberapa karakteristik tertentu sangat penting dalam menentukan apakah suatu tanaman bisa didomestikasi atau tidak. Tanaman dengan biji besar lebih diinginkan karena memberikan lebih banyak nutrisi. Tanaman yang memiliki musim tanam pendek juga bermanfaat karena dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat dan lebih mudah disesuaikan dengan siklus tahunan. Diamond menyebutkan bahwa tanaman yang tumbuh dengan cepat dan memiliki siklus reproduksi yang singkat lebih mudah untuk didomestikasi karena mereka memungkinkan seleksi yang lebih cepat. Sebagai hasilnya, masyarakat awal yang bergantung pada pertanian cenderung memilih tanaman yang memenuhi kriteria ini. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah tanaman dengan biji besar, musim tanam pendek, dan siklus reproduksi lebih cepat mudah untuk didomestikasi dan memberikan keuntungan dalam hal nutrisi dan ketahanan pangan. Domestikasi tanaman memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan masyarakat manusia. Dengan adanya sumber pangan yang stabil, masyarakat dapat menetap di satu tempat dan mendukung populasi yang lebih besar. Hal ini membuka jalan bagi perkembangan desa, kota, dan peradaban besar. Diamond menjelaskan bahwa tanaman yang berhasil didomestikasi menjadi pondasi bagi peradaban. Misalnya, tanaman sereal seperti gandum dan barley menjadi makanan pokok di Timur Tengah, sementara beras menjadi pokok di Asia. Dengan adanya makanan pokok ini, masyarakat tidak lagi bergantung pada sumber daya alam liar dan bisa lebih fokus pada pengembangan teknologi dan budaya. Poin utama dari penjelasan tersebut, domestikasi tanaman memungkinkan masyarakat untuk menetap, meningkatkan populasi, dan membangun peradaban besar yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan sosial. Judul bab ini, How to Make an Almond, mengacu pada bagaimana manusia berhasil mendomestikasi almond yang awalnya mengandung racun sianida. Almond liar sangat beracun dan tidak dapat dikonsumsi langsung. Tetapi manusia berhasil menemukan varietas almond yang tidak beracun dan menanamnya secara selektif. Proses ini menunjukkan bahwa domestikasi tanaman seringkali membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang. Melalui percobaan dan kesalahan, manusia berhasil memilih tanaman yang lebih aman dan bergizi. Ini menjadi contoh nyata bagaimana manusia mampu mengubah tanaman liar yang berbahaya menjadi makanan pokok yang dapat diandalkan. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah domestikasi almond menunjukkan bagaimana manusia dapat memilih dan menanam tanaman yang awalnya beracun atau berbahaya, mengubahnya menjadi sumber pangan yang aman dan bermanfaat. Setelah tanaman tertentu berhasil didomestikasi, mereka mulai menyebar ke wilayah-wilayah lain melalui perdagangan dan migrasi. Tanaman-tanaman ini, seperti gandum, jagung, dan beras, menyebar dari pusat domestikasi mereka ke berbagai belahan dunia, menjadi makanan pokok bagi berbagai masyarakat. Diamond menjelaskan bahwa penyebaran ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim. Tanaman yang berasal dari bulan sabit subur di Timur Tengah menyebar ke Eropa dan Asia karena memiliki kondisi lingkungan yang mirip. Hal ini mempercepat adopsi tanaman baru di wilayah-wilayah ini, memungkinkan pertanian berkembang lebih luas. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah tanaman yang didomestikasi menyebar ke berbagai wilayah melalui perdagangan dan migrasi, bergantung pada kesesuaian kondisi geografis dan iklim. Kesimpulannya adalah bab How to Make an Almond dalam Guns, Germ, and Steel menjelaskan proses domestikasi tanaman dan perannya dalam perkembangan peradaban manusia. J.R. Diamond menguraikan bahwa domestikasi tanaman bukanlah proses instan, tetapi hasil dari seleksi alam dan seleksi buatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Dengan memilih tanaman yang lebih besar, lebih bergizi, dan mudah ditanam, manusia berhasil mengubah tanaman liar menjadi sumber pangan yang stabil, yang memungkinkan mereka menetap dan mendukung populasi yang lebih besar. Proses ini
menjadi dasar bagi peradaban besar dan memungkinkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Diamond menggunakan contoh almond untuk menunjukkan bagaimana manusia mampu mengatasi tantangan alam dan memanfaatkan tanaman liar untuk mendukung perkembangan masyarakat. Poin utama secara keseluruhan dari bab ini adalah domestikasi tanaman adalah proses panjang yang melibatkan seleksi dan adaptasi yang memungkinkan manusia untuk mengubah tanaman liar menjadi sumber pangan yang stabil. Hal ini mendukung pertumbuhan populasi, memungkinkan masyarakat untuk menetap, dan menjadi pondasi bagi perkembangan peradaban besar di seluruh dunia. Terima kasih dan bersambung ke bab berikutnya.